Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas MHUA mata kuliah Public Relation. Kami beranggotakan Via Wardatul Azizah, Yustika Rizkia Nasution, Umi Adilah Lutfiah, Rifki Muhibbuddin Al-Muwafiq, dan Ida Agustina. Kami akan membahas mengenai ruang lingkup Public Relation. Halo teman-teman, di sini saya akan membahas mengenai perbedaan antara PR dan periklanan. PR sendiri merupakan individu yang merangkum seluruh kegiatan komunikasi yang terencana, baik keluar maupun ke dalam, antara organisasi dengan khalayaknya, dalam rangka mencapai tujuan-tujuan spesifik yang berlandaskan pada saling pengertian. Sedangkan periklanan merupakan kegiatan yang menyajikan argumen persuasif atau ajakan yang dapat menyampaikan pesan kepada targetnya dengan tujuan akhir untuk menjual barang atau jasa dengan biaya seminimal mungkin. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu perbedaan peran di antara keduanya. Yang pertama yaitu peran periklanan. Periklanan berperan sebagai sumber informasi mengenai barang dan jasa, sedangkan PR berperan sebagai menjaga sifat dan kualitas hubungan antara organisasi dengan publiknya. Perbedaan selanjutnya yaitu target audience. Periklanan berbicara dengan konsumennya secara langsung, sedangkan PR berbicara dengan khalayak yang lebih luas atau masyarakat yang lebih luas dengan tujuannya yang tidak selalu mengarah pada penjualan. Perbedaan yang terakhir yaitu mengenai tujuan. Periklanan bertujuan untuk mengajak konsumen atau pelanggan, sedangkan PR bertujuan untuk menciptakan pengalaman antara organisasi dengan publiknya. Baik teman-teman, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman yang lain. Baik, di sini saya Rifki Muhibbuddin Al-Muwafiq akan menjelaskan tentang perbedaan PR, Public Relation, dengan publisitas seperti itu. Nah, tentu di kalangan masyarakat Public Relation tentu tidak asing lagi di telinga masyarakat. Karena apa? Public Relation ini sangat dibutuhkan dan akan ada di dalam sebuah organisasi maupun perusahaan. Tujuannya apa? Nah, tujuan dari Public Relation ini adalah untuk membranding dan membangun citra positif dari sebuah perusahaan atau organisasi seperti itu. Lalu perlu diketahui teman-teman bahwasannya publisitas dengan publikasi itu berbeda. Nah, publisitas sendiri itu adalah kegiatan menggunakan media untuk melakukan publikasi seperti itu. Kemudian publikasi adalah kegiatan untuk membranding, menyebarluaskan tentang perusahaan ataupun dan lain-lain seperti baliho dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian tentang perbedaan PR, Public Relation, dan juga publisitas. Nah, perlu diketahui teman-teman bahwasannya public relation itu tidak terikat dengan waktu, sedangkan publisitas itu terikat dengan waktu. Nah, gini, saya contohkan tentang publisitas. Ketika pesta demokrasi, banyak bertebaran baliho-baliho di mana-mana di pinggir jalan. Itu terikat dengan waktu. Nanti ketika masuk masa tenang, maka baliho-baliho itu yang berisikan foto-foto para pemerintah DPR yang akan mencalon itu pasti akan diturunkan, dicopot ketika masa tenang. Nah, itu berarti masih terikat dengan waktu. Tapi beda lagi dengan public relation. Selama organisasi itu ada dan juga perusahaan itu ada, maka akan tetap membutuhkan suatu public relation untuk membranding perusahaan itu atau organisasi tersebut. Nah, perbedaan yang kedua adalah public relation dirancang untuk memberikan informasi positif tentang perusahaan dan biasanya dikendalikan oleh perusahaan. Sedangkan publisitas di sisi lain tidak selalu positif dan tidak selalu diinginkan oleh perusahaan. Nah, kemudian publisitas biasanya berasal dari sumber-sumber dari luar perusahaan. Sedangkan public relation menggunakan berbagai strategi komunikasi untuk membangun citra publisitas hanya berbentuk berita atau media massa dan lain sebagainya. Kemudian aktivitas public relation menggunakan berbagai media komunikasi
Nah, sedangkan publisitas ditransmisikan lewat media massa tersebut. Nah, jadi seperti itu penjelasan perbedaan mengenai PR, public relation dengan publisitas. Baik, selanjutnya yakni saya akan memaparkan dari materi perbedaan public relation dengan pemasaran. Public relation yakni menurut W. Emerson Wright berpendapat bahwa kelanjutan dari proses pendapatan kebijaksanaan, penentuan pelayanan dan sikap yang disesuaikan dengan kepentingan orang-orang atau golongan, agar orang atau lembaga itu memperoleh kepercayaan dan goodwill dari mereka. Pelaksanaan kebijaksanaan, pelayanan, dan sikap untuk menjamin adanya pengertian dan penghargaan yang sebaik-baiknya. Ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Frank Jeffkin yang mengatakan public relation berarti menciptakan saling pengertian. Public relation adalah sesuatu yang untuk mendapatkan sesuatu tanpa harus melakukan sesuatu. Tapi dalam kenyataannya kita tidak akan mendapatkan sesuatu apapun bila tidak berbuat sesuatu. Yang kedua yakni pemasaran. Menurut American Marketing Association, pemasaran adalah proses perencanaan dan pelaksanaan pembuatan, baik pembuatan harga, promosi, dan distribusi, meliputi ide, produk, dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang memberikan kepuasan kepada individu dan organisasi. Fokus pemasaran adalah terjadinya pertukaran antara dua pihak, keinginan untuk memberikan sesuatu, dan saling berkomunikasi satu sama lain. Konsep pemasaran ini disederhanakan oleh Kotler menjadi konsep marketing mix, yaitu product, place, promotion, dan price. Seringkali konsep marketing mix disebut 4P, yaitu yang pertama adalah produk. Produk adalah tawaran untuk memuaskan kebutuhan dari perusahaan. Tawaran ini dapat berbentuk barang, jasa, atau campuran dari keduanya. Produk menggambarkan bagaimana perusahaan menciptakan produk yang tepat untuk pasar sasaran. Berkaitan dengan produk adalah pemberian merek, pengemasan, jaminan, pengembangan produk baru, kualitas produk, dan lini produk yang ada. Yang kedua yakni place. Place atau tempat adalah bagaimana perusahaan membuat produk atau jasanya tersedia dalam jumlah dan lokasi yang tepat ketika konsumen memerlukan produk atau jasa tersebut. Untuk lebih sederhana, tempat di sini dapat dipahami sebagai saluran distribusi yang digunakan oleh perusahaan dalam mendistribusikan produknya. Berkaitan dengan tempat adalah wholesaler, termasuk distributor dan pedagang besar, dan retailer, pengecer, dan logistik. Yang nomor 3 yakni promotion atau promosi. Bagaimana perusahaan mengkomunikasikan produk atau jasanya kepada saluran distribusi dan pasar sasarannya untuk mempengaruhi sikap dan perilaku mereka. Promosi dibedakan menjadi 3, yaitu penjualan pribadi atau personal selling, penjualan massa atau mass selling, dan promosi penjualan atau sales promotion. Yang keempat yakni price. Price atau harga adalah sejumlah uang yang perlu dibayarkan konsumen untuk mendapatkan tawaran perusahaan. Jika perusahaan melihat harga sebagai pendapatan,
maka konsumen melihat harga sebagai biaya. Yang perlu diperhatikan adalah tujuan penetapan harga, kebijakan harga yang digunakan, dan bagaimana menetapkan harga di dunia bisnis. Terima kasih penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perbedaan antara public relation dan propaganda. Public relation merupakan suatu sistem manajemen dalam organisasi atau perusahaan untuk menekan hubungan baik secara internal maupun secara eksternal. Secara internal antar anggota perusahaan tersebut dan secara eksternal dengan pihak luar, masyarakat dan konsumen. Adapun tujuan dari public relation yaitu menumbuh kembangkan citra positif masyarakat dengan pihak luar, masyarakat dan konsumen, mendorong terciptanya hubungan saling pengertian antara sasaran publik dan perusahaan, serta terciptanya sinergi fungsi perusahaan dengan public relation. Adapun fungsi dari public relation yaitu kegiatan yang dapat menimbulkan etikat yang baik, kepercayaan, saling pengertian, dan citra yang baik dari pihak luar atau masyarakat pada umumnya. Kemudian memiliki sasaran untuk menciptakan opini yang baik yang menguntungkan di semua pihak, serta usaha menciptakan hubungan yang harmonis antara perusahaan dan organisasi, sekaligus menciptakan opini publik yang sebagai efeknya itu dapat sangat berguna bagi input dalam suatu organisasi atau perusahaan yang bersangkutan. Selanjutnya, propaganda. Propaganda merupakan metode komunikasi politik sehingga banyak calon legislatif menggunakan propaganda untuk menyukseskan kampanye politiknya. Propaganda pertama kali digunakan pada tahun 1662 oleh Gereja Katolik. Kemudian ada suatu peristiwa mengenai propaganda, yaitu ketika Perang Dunia Kedua oleh Hitler, yang mana Hitler ini mewajibkan seluruh keluarga Jerman untuk mempunyai pesawat radio dan diharuskan mendengarkan seluruh pidato-pidatonya yang sangat heroik. Film-film didokumentasikan untuk merekam, menilai kegagahan Hitler itu serta kekuatan tentara Nazinya. Kemudian slogan dan jargon-jargon disederhanakan karena ideologi-ideologi yang sangat rumit dan abstrak itu. Dan semua masyarakat Jerman harus menelan semua informasi mengenai Hitler itu yang dibuat seragam atau senada tanpa menerima informasi yang berbeda. Oleh karena itu, propaganda dinilai mempunyai konotasi yang negatif dikarenakan memanfaatkan media massa untuk secara besar-besaran untuk memenangkan suatu perang, yaitu di Perang Dunia Kedua oleh Hitler tersebut. Istilah propaganda ini pun banyak telah mengukir di pikiran masyarakat bahwa propaganda ini dinilai buruk atau negatif. Bahkan dalam ilmu komunikasi pun propaganda dinilai kurang mempunyai manfaat yang berarti. Bahkan propaganda ini cocok memang dipelajari untuk orang-orang yang memang ditargetkan untuk mempelajari suatu peperangan atau dunia militer. Kemudian tujuan utama dari propaganda yaitu menghancurkan musuh, menumbuh kebencian kepada musuh, menjalin persahabatan dengan sekutu, memperkuat persahabatan, dan menjalin hubungan baik dengan pihak netral. Sekarang pertanyaannya adalah, bisakah humas atau public relation melakukan kegiatan komunikasi semacam propaganda? Jawabannya adalah bisa saja, akan tetapi semuanya harus diikuti dengan situasi sosial dan politik. Terlebih lagi yang paling penting adalah hanya bisa terjadi dalam masyarakat tanpa demokrasi yang ada di negara-negara otoriter. Sekian dari saya, terima kasih.
Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang public relation dengan stakeholder. Public relation berperan penting dalam sebuah perusahaan yang dimana agar dapat membangun reputasi di mata masyarakat agar selaras dengan tujuan perusahaan. Hal ini sejalan dengan pengertian public relation yang dirilis oleh Foundation for Public Relation Research and Education pada tahun 1975. Yang kedua yaitu publik. Publik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang memiliki arti orang banyak. Nah, publik dalam bahasa Inggris dan bahasa Latin yaitu populicus yang memiliki arti people. Publik dijelaskan sebagai bukan perseorangan dan melihat banyak orang berkaitan dengan warga, negara, bangsa dan masyarakat. Yang ketiga, apa itu stakeholder? Stakeholder disebut sebagai pemangku kepentingan dalam perusahaan, di mana pemangku kepentingan dalam perusahaan merupakan suatu kelompok yang berada di dalam lingkungan perusahaan yang mempunyai peran penting dalam perusahaan untuk mencapai keberhasilan terhadap perusahaan. Menurut Freeman, 1984 mendefinisikan bahwa suatu kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi dan dipengaruhi untuk mencapai tujuan perusahaan, kesuksesan organisasi yang tergantung pada penciptaan dialog yang nyata. Dengan pemangku kepentingan yang beragam. Namun ada teori stakeholder yang menyatakan bahwa perusahaan melayani kepentingan publik yang lebih luas untuk mencapai nilai dalam masyarakat. Namun teori ini menyatakan berperan sangat penting dalam masyarakat sebagaimana perusahaan memiliki kewajiban yang sangat banyak terhadap perusahaan yang harus kita perhatikan dalam stakeholder. Stakeholder memiliki kategori yaitu dua. Yang pertama stakeholder internal dan stakeholder eksternal. Stakeholder internal yaitu mereka yang berada di dalam lingkungan organisasi terdiri dari karyawan, manajemen, investor, dan keluarga karyawan. Dan yang kedua yaitu stakeholder eksternal. Stakeholder eksternal yaitu mereka yang berada di luar lingkungan yang berkaitan dengan pemerintah, bank, dan komunikasi. Cukup sekian dari penjelasan saya. Baiklah, sekian dari kami kelompok 1. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.